Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara al-'alamin bi nuril huda nuri sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Abi Zahra wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta mahsudi wa ridha maghlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, jemaah majelis Jawa Ta'lim Ibn Nufus, semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya syafaatul qadir al-jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia, hidayah, taufik dan inayah, kita kembali pada malam hari ini berkumpul di majelis kita yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-73 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran, Suratul Muzammil, yaitu namanya surah Al-Muzammil. Surah ini makiyatun, diturunkan di Makkah, wa ayatuha asyrun, ayatnya berjumlah 20 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai al-muzammil. Muzammil itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara nama Nabi kita, beliau juga digelar Al-Muzammil. Sebagaimana di dalam Dalailul Khairat, di sana disebutkan ada 201 daripada nama Nabi kita. Di antara nama Nabi kita adalah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai al-muzammil. Al-muzammil itu artinya adalah orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Nah, kenapa Nabi kita di situ dinamakan orang yang berselimut? Itu ada beberapa alasan. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau, pada awal pertama malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud aslinya. Nah, maka di situ Rasulullah ada perasaan untuk kita takjub. Ada perasaan gelisah karena Nabi gak ada pernah melihat makhluk ini, lain manusia ini. Yang datang ini malaikat, bahkan Sayyidul Malaikat,
pimpinannya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi waktu malaikat Jibril itu datang, Rasulullah ada perasaan takut karena baru pertama kali Sidin melihat ini malaikat Jibril. Nah, setelah beliau menerima wahyu daripada malaikat Jibril, beliau turun dari gunung apa itu? Jabal Nur, guanya gua Hira. Gunungnya Gunung Nur, namanya guanya gua Hira. Di sana Nabi pertama mendapat wahyu. Nabi kita berkhalwat di dalam situ di Gua Hira. Gunungnya namanya Gunung Nur. Nah, setelah Nabi kita mendapat wahyu yang pertama itu, bertemu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Nah, maka beliau turun dari gunung itu menuju rumah Sidin dengan rasa gelisah, takut, takjub kita ya, karena pada pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Begitu Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau, maka disambut oleh istri Sidin yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Begitu Rasulullah melihat istri Sidin, maka separuh kegelisahan Nabi itu hilang. Ini namanya bini yang luar biasa. Makanya Nabi sepaling baik wanita apabila dipandang suaminya, maka hati suaminya sama. Nah, asalnya itu masalah hilang. Nah, itu sepaling baik wanita itu. Sebagaimana Siti Khadijah. Begitu Nabi ini kita gelisah datang ke rumah melihat Nabi ini hilang separuh gelisah, separuh sudah hilang, hanya melihat. Itu Khadijah. Dan kita banyak masalah balik ke rumah tambah kusut. Itu lain Khadijah juga. Malahan ada yang ada guling-guling takutan non gini. Kenapa sudah ada masalah guling-guling sekalinya? Kenapa takut pada banyak dua tambah masalah di momen ini pulang jauh daripada Khadijah itu. Nah, jadi Khadijah itu dipandang Nabi separuh sudah kegelisahan Nabi hilang. Belum lagi kepandir nih. Belum lagi Siti Khadijah kepandir, belum lagi hanya memandang sudah hilang separuh. Begitu masuk ke rumah, ujar Nabi, zamiluni, selimuti aku ujar Nabi. Minta selimuti Nabi, menggetar dengan malaikat Jibril. Nah, lalu di situ diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, makanya Nabi disebut ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya Nabi kita berselimut, yang menyelimuti siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, lalu di situ Siti Khadijah menenangkan Rasulullah. Ujar Siti Khadijah, wahai suami ulun, wahai Rasulullah, wahai kekasih hati ulun, pian ini orang baik, pian kada ada isi musuh, pian kada ada dendam di hati, pian selalu menyambung silaturahmi, yakinkan dalam hati pian bahwasanya ulun kada akan meninggalkan pian suka maupun duka. Hingga ku ucap nentoh Siti Khadijah,
hilang seluruh kegelisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang salihah Allah menyenangkan hati suaminya. Hanya dipandang sama orang hilang berpandir, sudah berpandir hilang berdatang masalah, hilang berdatang kegelisahan Rasulullah. Makanya Siti Khadijah itu digelar Sayyidatuna Musyirrah, orang yang selalu menyenangkan hati Rasulullah. Musyirrah, orang yang selalu menggembirakan hati Rasulullah. Sehingga ditanya oleh orang wanita-wanita Arab, wahai Khadijah, bagaimana perasaanmu setelah kawin dengan Muhammad? Bagaimana itu bahagialah imbah kawin lawan Muhammad? Ujar Siti Khadijah, setelah aku nikah, setelah aku kawin dengan Muhammad, maka aku tidak pernah memikirkan kayak apa aku bahagia. Yang aku pikirkan saat itu bagaimana caranya aku membahagiakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Siti Khadijah. Jadi di sini mulai aku kawin, ada pernah aku mikir aku bahagia, ada pernah. Yang aku pikirkan kayak apa supaya lakiku bahagia, itu pikiran Siti. Itulah Sayyidatuna Khadijah, digelar Sayyidatuna Musyirrah, selalu menyenangkan hati Rasulullah itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, waktu Nabi kita berselimut, lalu Jibril berkata, ujar Jibril, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah. Ujar Allah, ya ayyuhal muzammil, sampaikan Jibril kepada Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi. Pesan Allah apa nih? Sembahyanglah engkau di malam hari kecuali sedikit. Malam itu kan mulai maghrib ke malam sampai subuh. Itu malam mulai. Jadi yang bagusnya malam itu disuruh sembahyang banyak di situ, kecuali sedikit istirahat. Ini hibat Allah disuruh di sini, makanya nanti sampai bangkak bagi sini enggak. Ada yang sunat boleh sampai bangkak bagi semua. Nisfahu mendadak awal banyak, separuh berang, separuh malam. Mulai maghrib sampai subuh berapa jam tuh bagi separuh, kalau sembahyang luar biasa. Awing musmin qalilan mendadak awal juga 2/3 malam berang. 2/3 malam separuh lagi 2/3 malam. Auzid alaih atau 1/3 malam. Nah, di sini digunakan untuk sholatul lail, ujar kita sembahyang malam. Sembahyang sunat maksudnya lah. Maghrib isya udahnya ya kewajibannya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya dengan cara perlahan-lahan. Kita disuruh membaca Al-Quran itu perlahan. Kenapa? Karena dengan itu seseorang akan bisa memahami, menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kita membaca itu santai. Lagi kita ada terjemahnya, kita baca terjemahnya supaya paham apa yang kita baca itu. Karena Al-Quran ini hudan, petunjuk, hidayah. Tartilan, baca Al-Quran secara tartil, artinya dengan cara perlahan-lahan. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila, kami akan menyampaikan kepada engkau perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Selagi akan menyampaikan kepada Rasulullah perkataan yang berat. Ini kan wahyu pertama turun nih.
Setelah ini kan banyak jangan turun wahyu. Nah, Quran nih turun. Nah, banyak. Maka Nabi di situ jangan berat nih. Menyampaikan macam-macam yo tantangannya nih. Nah, maka di sini untuk mempermudah sesuatu yang berat yang akan kita hadapi, itu jalannya antara lain adalah sembahyang di malam hari. Nah, di sini hikmahnya oleh para ulama tafsir. Nabi jangan turun nih Al-Quran nih, wahyu turunan langsung jangan. Imbah yang pertama itu, nah, maka Nabi akan menghadapi perkara yang berat-berat. Kayak caranya menyampaikan kepada umat waktu itu. Nah, maka supaya mudah kita menghadapi perkara yang berat, caranya apa? Di antaranya sembahyang malam. Jadi sembahyang malam itu mempermudah perkara yang berat yang akan kita hadapi. Bila ada gelisah apakah, ada masalah yang berat apakah yang kita hadapi ini, jangan lupa tahajud sembahyang malam. Karena itu akan mempermudah masalah kita. Itu akan mempermudah masalah yang berat yang akan kita hadapi. Nah, jadi salah satu faedahnya itu manfaat bagi orang yang bangun beribadah sholat di tengah malam, yaitu orang itu akan mudah menghadapi sesuatu yang berat. Jadi dan alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimahumullah. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'au aqwamu qila. Sesungguhnya di saat-saat malam hari itu lebih bersengatan pengaruhnya dan lebih lurus, lebih berkesan bacaannya. Ini keistimewaan waktu malam dibanding siang. Doa yang kita panjatkan di waktu malam itu sangat tajam. Artinya cepat dikabulkan dibanding siang. Ini kelebihan tengah malam. Karena di waktu tengah malam itu Allah membuka pintu langit. Siapa yang berdoa, ya Allah kau kabulkan. Siapa yang minta ampun, kau ampuni. Siapa yang bertobat, kau terima. Ini keistimewaan tengah malam. Doa itu tajam. Jadi bila kita banyak masalah tengah malam, kita adukan kepada Allah. Artinya kita mohon kepada Allah. Karena saat itu doa kita itu sangat tajam, sangat mudah dikabulkan Allah, cepat dikabulkan Allah di waktu malam. Nah, jadi banyak manfaat dan faedah kegunaan qiyamul lail itu. Bangun malam beribadah, bangun malam sembahyang, qiyamul lail. Nah, ini yang akan kita rincikan malam ini dengan harapan orang yang sudah rutin tahajudnya mudah-mudahan tambah semangat. Dengan harapan yang masih dalam kambingan, seminggu sekali menahajud misalnya, atau 3 hari yang menahajud besok hari. Karena kalau rutinnya belum, nah kita rincikan ini mudah-mudahan awak istiqomah. Dan yang belum suah lagi belum tahajud, nah mudah-mudahan awak belum sembahyang tahajud mulai. Di antara fadilah atau keutamaan orang-orang yang sholat di malam hari yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama qurbatun minallahi ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kayak caranya supaya kita dekat dengan Allah? Sembahyang malam hari, qiyamul lail, bangun tengah malam sembahyang.
Allah qiyamul lail itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat lawan raja, ya kan? Apalagi yang dekat dengan raja yang segalanya raja Allah taala, ya pasti nyaman. Orang yang parak lawan orang sugih, disayangi orang sugih nyaman. Apalagi parak lawan orang yang maha sugih Allah taala, pasti nyaman. Kayak caranya supaya dekat dengan Allah, bangun malam, sembahyang, qiyamul lail. Sebagaimana Nabi kita bersabda, ujar Nabi, aqrabu ma yakunu rabb minal abdi fi jawfil lail. Sepaling dekat Allah daripada hambanya yaitu tengah malam, bila hamba itu beribadah. Fa in istata'ta an takuna mimma yazkurullah fi tilka sa'ah fakun. Ujar Nabi berpesan, jikalau kalian mampu bahwa engkau malam itu, tengah malam itu orang yang berzikir, mengingat Allah Ta'ala, fakun, maka lakukanlah. Maka lakukanlah oleh. Karena di waktu tengah malam itu adalah tempat atau waktu ujar Nabi yang sangat dekat Allah dengan hambanya. Ya, karena hamba dekat dengan Allah, qiyamul lail. Satu. Yang kedua, manfaat orang yang bangun malam beribadah, takfirus sayyi'ah, menembus dosa-dosanya. Orang yang qiyamul lail menghapus kesalahan-kesalahannya. Dengan 2 rakaat di tengah malam, tidak sedikit dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ada sedikit, walaupun 2 rakaat. Bahwa qiyamul lail, kalau sembahyang tahajud malam, itu kada sedikit dosa yang dihapuskan Allah. Luar biasa. Yang ketiga, manhatun anil ismi. Orang yang bangun malam itu manfaatnya menjaga dirinya daripada perbuatan dosa. Ini kelebihannya. Jadi orang-orang yang kawarutin sudahlah, orang-orang yang kawarutin tahajudnya, qiyamul lailnya, maka dia itu terhindar daripada perbuatan dosa. Ujar Nabi, makanya ada perisai antara dia dan dosa. Ada maunya berbuat dosa, kayak ada penghalang, dipelihara oleh Allah daripada perbuatan dosa. Bila orang itu sudah rutin, dia sembahyang tahajudnya. Wala Rasulullah, Nabi kita bersabda, alaikum bi qiyamil lail. Nabi berpesan, lazimilah kalian dengan qiyamul lail, bangun beribadah malam hari. Fa inna muda'us shalihin qablakum. Qiyamul lail itu jar Nabi kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Orang-orang saleh di zaman dahulu berataan jar Nabi, dia pasti qiyamul lail. Orang-orang saleh karena kebiasaannya adalah qiyamul lail. Wa qurbatun ila rabbikum. Orang yang qiyamul lail jar Nabi mendekatkan kepada Tuhannya, sudah tadi. Wa maghfaratun lisayyi'at, menghapus dosanya, sudah juga tadi. Wa manhatun 'anil ismi, ujar Nabi orang yang qiyamul lail itu terhindar daripada perbuatan dosa. Nah, sudah juga tadi. Wa maghfaratun lidda 'anil jasad. Nah, yang keempat, orang yang ketujuh qiyamul lail ujar Nabi penolak bagi penyakit-penyakit yang mengganggu ibadahnya. Nah, jadi orang yang ketujuh tengah malam itu bangun beribadah, ujar Nabi jasadnya itu sehat. Jasadnya sehat, rohaninya sehat. Dia akan tertolak daripada penyakit-penyakit yang mengganggu ibadah. Yang kelima, syaraful mukmin. Orang yang bangun qiyamul lail itu kemuliaan orang mukmin.
dia mendapat kemuliaan sebagai orang yang mukmin. Qala Jibril alaihissalam li Rasulillah SAW. Jibril pernah berkata, ujar Jibril kepada Nabi kita Muhammad, wahai Rasulullah, nikmar rajul ibnu Umar law kana yusalli bil lail. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, sepaling baik laki-laki Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, amunnya ini sembahyang malam. Amun sembahyang malam, maka Ibnu Umar sepaling baik laki-laki. Nah, jadi disangkayakan Nabi lawan Ibnu Umar. Wahai Abdullah bin Umar, ya Nabi, tadi Jibril kepada lawan aku, sepaling baik laki-laki, ya ikam, amun ikam sembahyang malam. Maka itu sembahyang malam. Abdullah bin Umar. Maka mulai sejak itu, ujar Ibnu Umar, aku kada pernah lagi kada sembahyang malam. Abdullah bin Umar. Nah, jadi di antara kelebihan orang yang qiyamul lail, dia menjadi mukmin yang mendapat kemuliaan. Yang keenam, matradatun lil jin. Orang yang rutin di rumahnya qiyamul lail, maka itu mengusir atau menolak bagi jin-jin yang ada baik. Ya, pas malam minggu tadi syaitan ya Allah, bila jin yang ada baik ya syaitan mau semalam. Nah, artinya rumah-rumah yang mana di rumah itu dia sembahyang malam tahajud, maka rumah itu aman daripada syaitan, daripada hantu-hantu, ya, jin yang baik. Ini malam ada sembahyang, subuh malam banyak hantu di rumah, gitu. Ada sembahyang malam. Nah, jadi itu kelebihannya diantaranya menolak jin-jin yang ada baik di rumah kita. Yang ketujuh, kelebihan orang yang rutin sembahyang malamnya alamatu hubbillahi ta'ala lahu. Alamat Allah itu cinta baginya. Nah, ini hebatnya. Jadi orang yang sudah rutin bangun malam, orang itu ada berisi alamat, sudah tanda Allah itu cinta larinya. Jadi bilanya Allah itu sudah cinta lawan hambanya, awalnya rutin malam itu tahajud, awal rutin. Jadi kada akan bisa rutin qiyamul lail itu kecuali orang-orang yang sudah dikasihi Allah, kecuali kekasih Allah. Jadi awalnya kita minta lawan diri kita ya Allah. Dulu ada pernah laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam Hasan al-Basri, ulun ini beristilah sudah siang kada tapi lapar, malam guring sungsung, hendak bangun malam, pauduan dihendak udah tinggi awak, sekira bangun langsung udu awak, iya tidak ngomong juga, mengadu lawan guru lawan Imam Hasan al-Basri, padahal kayaknya paudu sudah disiapkan di awak. Bang goreng sungsung sudah goreng, ada begadang lah. Subuh ada tapi lapar sudah, iya tidak bangun juga. Jadi ujar sidir, kaidadat ka zulmu buka, dosamu mengikatmu di situ. Dosa kebanyakan dosa. Jadi dosa itu mengikat. Jadi berat awak kenapa bangun. Kalau urusan kami mengenai kami gitu selesai pulang pulang. Berat diikat oleh dosa. Nah, maka jadi banyak istighfar dulu, minta ampun, mana ada dosa yang belum tobat di sini. Nah, insya Allah kalau bangun malam di sini, itu. Nah, jadi itu kalau kita sebagai ukuran kalau kita ngeluar. Kita kata kalau bangun malam berarti banyak dosa masih kita nambah. Lalu kita bertobat, istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Karena kada akan bisa rutin qiyamul lail kecuali orang itu kekasih Allah. Nah, orang yang tawa rutin itu alamat hubbillahi ta'ala lahu,
Allah cinta bagi dia. Allah cinta bagi dia. Yang kedelapan, nailur raja wal amnu mimma yakhaf. Orang yang rutin bangun malam, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Pokoknya apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, kabul hajatnya. Berkat dia rutin bangun malam. Karena malam itu bebas, dia hendak sembahyang hajat, minta kepada Allah malam itu. Sembahyang witir, sembahyang hajat. Tengah malam itu doa kita dipanjatkan kabul, luar biasa, itu sangat tajam, luar biasa. Nah, jadi orang yang bangun rutin tengah malam itu cita-citanya akan dia capai, apa yang dia inginkan akan tercapai. Wal amnu mimma yakhaf, dan dia akan selamat daripada apa yang dia takutkan. Apa yang dia takuti, dia akan selamat, dia akan aman, dia akan selamat. Yang ke-9, orang yang rutin bangun malam itu nailu sawabil akbar la ya'lamu illallah. Dia akan mendapatkan pahala yang benar-benar walau 2 rakaat. Jadi walaupun 2 rakaat pahalanya benar-benar. Berapa pahalanya? La ya'lamu illallah. Kada ada yang tahu berapa pahalanya kecuali Allah aja yang tahu. Artinya banyak yang tahu pahalanya. Kalau kau hitung, pahalanya besar. Yang tidak bisa tahu hitungannya kecuali Allah. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, ujar Nabi, salatun fi masjidi, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi asyrati alafi salat. Ujar Nabi, sembahyang di masjidku ini, Masjid Nabawi, Madinah, sekali sembahyang atau 1 rakaat atau sekali sembahyang ini disamakan dengan 10.000 kali sembahyang di masjid yang lain. Ini kelebihan Masjid Nabawi. 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 rakaat di Padang Raya. Ya orang di Helong, di tempat lain selain Masjid Nabawi. Dan berbagi kawasan. Nah, ujar Nabi ulang, salatan bil masjidil haram tuqdalu bi mi'ati alfi salah. Dan ujar Nabi sembahyang di Makkah, di Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram itu disamakan dengan 100.000 kali sembahyang di tempat lain. Banyak daripada Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi 10.000, lipat gandanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Wassalatu bi ardir ribat tu'dalu bi alfi salah. Dan sembahyang di perbatasan Islam dan kafir harbi. Nah, ini menjaga perbatasan. Sembahyang di perbatasan itu disamakan dengan 2 juta kali sembahyang di tempat lain. Banyak daripada yang 2 juta lipat gandanya. Karena di sana ini sambil menjaga perbatasan orang Islam lawan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam. Kita di sini kafir zimmi aja, aman aja, saling menghargai aja itu. Nah, kafir zimmi. Kalau kafir harbi, kita sembahyang bisa-bisa suduknya, bisa-bisa bunuhnya. Ini kafir harbi ini ya kafir memerangi Islam. Nah, kalau kita sembahyang di perbatasan itu sambil menjaga perbatasan. Kalau tidak ada kafir harbi ini masuk ke perbatasan Islam, nah, sambil menjaga puasa sembahyang itu 2 juta kali lipat dibanding sembahyang di tempat yang lain. Wa aksaru
min zalika kulli, dan yang lebih banyak dari yang demikian itu seluruhnya. Masjid Nabawi kalah, Masjidil Haram kalah, perbatasan tadi kafir harbi lawan Islam kalah juga. Yang paling banyak pahalanya nih ar-rak'atani, 2 rakaat yusallihi mal abdu fi jawfil lail, yang dia sembahyang 2 rakaat itu di tengah malam, la yuridu bihima illa ma indallah azza wa jalla, semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini pahalanya lebih daripada 6 tadi. Jadi memang kita kalau sembahyang 2 rakaat aja itu benar masuk berpahala, melebihi daripada yang tadi. Apakah lagi untuk sembahyang tahajud 2 rakaat di Masjidil Haram pulang, harap lagi enggak. Jadi ibadah pahalanya itu luar biasa. Kadang-kadang kau menghitung pahalanya kecuali Allah Ta'ala, orang yang sembahyang tengah malam. Nah yang ke-10, dukhulul jannah bighairi hisab. Orang yang rutin sembahyang malam, maka dia masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa. Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Manusia ini kena dihalau ya Nabi pada satu tempat lapang hari kiamat, karena pada mahsyar. Ayunadi munadir fayaqul aina alladziina kana tatajaba junubuhum 'anil madaji fayaqumun wa hum qalil. Maka waktu di padang mahsyar itu dikumpul, lalu ada seruan pengumuman, mana orang-orang yang tengah malam dia sembahyang, mana orang-orang yang rutin qiyamul lail. Fayaqumun disuruh berdiri, fayaqumun maka mereka berdiri. Wahum qalil, sedikit orangnya. Ada banyak mengawal lain. Sedikit aja orangnya nakawal, nang berdiri lah. Wahum qalil, sedikit. Jangan masuk situ. Maka juga mereka berdiri, orang-orang yang rutin qiyamul lail, lalu ada seruan fayadkhulunal jannah bighairi hisab, maka dia disuruh masuk surga beradaan tanpa dihisab. Nah, mereka masukkan orang-orang rutin qiyamul lail nih ke surga, masukkan tanpa dihisab. Sumayu maru bisa ilinas ilal hisab, kemudian manusia yang setinggalnya hanya dihisab. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi itu diantara kelebihan orang-orang yang rutin qiyamul lail, orang-orang yang rutin sembahyang malamnya walau 2 rakaat. Apakah lebih daripada itu ya Allah, walau 2 rakaat tapi rutin. Istiqamah juga. Ada juga dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda, ujar Nabi, salah satu 3 kelompok ujar Nabi, yuhibbuhumullah, Allah cinta lawan mereka, wa yadhaku ilaihim, Allah ketawa ujar Nabi kepada mereka. Artinya ketawa itu Allah tuh sangat ridho banget kalau mereka senang bener. Siapa 3 nih? Di antaranya 3 itu wallazina hum imra'atun hasanah wa firashun layyinun hasan fayaqumu minal lail fayaqulu ya zau syahwatahu wa yazkuruni. Di antaranya adalah 3 itu orang nang beisi bini bungas. Beisi bini bungas, beisi bini hamparan ranjangnya lembut, nang juga nih beribet kan, nang lanyap, goreng nyaman, bini bungas pulang, tapi dia meninggalkan syahwatnya, dia bangun tengah malam. Kawainya rutin tengah malam. Yazkuruni, dia berzikir kepadaku dan dia meninggalkan syahwatnya. Ini orang Allah tuh tatawa, artinya Allah tuh sangat ridho kepada orang yang sangat senang benar kepada orang ini.
dia kau meluangkan tengah malam itu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan banyak lagi faidah-faidah, manfaat-manfaat orang yang mampu istiqamah rutin qiyamul lail ini. Nah, jadi sedikit saja yang kalau kita sebutkan. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan sholat malam dan qiyamul lail agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa an'amtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qadir, ana jahil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.